Jika kendaraan listrik belum siap mengambil alih dunia sepeda motor, maka mesin force induction alias mesin induksi paksa mungkin bisa menjadi alternatif pilihan. Hal inilah yang menjadi gagasan Honda ketika mereka menghadirkan prototipe mesin terbarunya. Ya, belum lama ini Honda baru saja merilis konsep mesin V3 silinder yang dilengkapi dengan elektrik kompresor atau semacam perangkat turbo yang digerakkan oleh motor listrik. Lantas, apa sajakah kelebihan dari mesin terbaru buatan Honda ini? Nah, jika umumnya mesin force induction menggunakan turbo yang putaran turbinya digerakkan oleh gas buang ataupun menggunakan supercharger yang digerakkan secara mekanis oleh putaran mesin, maka sistem force induction pada mesin V3 Honda ini menggunakan semacam turbo yang digerakkan oleh motor listrik yang mereka sebut sebagai elektrik kompresor. Kinerja elektrik kompresor ini tentu saja sangat berbeda dengan turbo ataupun supercharger yang putaran turbinya tergantung pada tekanan gas buang maupun putaran mesin. Pasalnya elektrik kompresor ini digerakkan oleh motor listrik dan dikontrol langsung oleh ECU, sehingga tekanan udara tambahan yang masuk ke ruang bakar bisa disesuaikan sepenuhnya dengan kebutuhan mesin dan sama sekali tidak bergantung pada putaran RPM. Alhasil dengan adanya elektrik kompresor ini, Honda dapat mengatasi segala jenis kelambatan saat menunggu dorongan udara masuk, sehingga gejala turbo lag pada mesin force induction bisa dihindari, dan memungkinkan torsi yang dihasilkan di putaran RPM rendah bisa lebih responsif dibandingkan mesin turbo ataupun supercharger pada umumnya. Selain itu, kelebihan lain dari elektrik kompresor Honda ini adalah kebebasan tata letaknya pada ruang terbatas, mengingat perangkat ini tidak memerlukan penghubung mekanis ke mesin maupun memiliki banyak saluran pipa layaknya turbo, sehingga secara keseluruhan konstruksi elektrik kompresor ini tidak memakan banyak tempat. Kemudian, karena elektrik kompresor digerakkan secara independen oleh motor listrik, hal ini membuatnya tidak menghasilkan panas berlebih seperti halnya sistem turbo yang bergantung pada tekanan gas buang, sehingga elektrik kompresor Honda ini diklaim tidak memerlukan perangkat intercooler sebagai pendingin tambahan. Honda membekali mesin ini dengan konfigurasi V3 silinder 75 derajat DOHC, di mana dua buah silindernya berada di depan, sedangkan satu silindernya berada di bagian belakang. Konfigurasi mesin V3 silinder ini sebenarnya bukanlah hal baru lagi bagi Honda, karena sebelumnya di tahun 80-an, Honda pernah membuat mesin serupa lewat motor balapnya, yaitu Honda NS500, serta beberapa motor produksi massalnya, seperti Honda MVX 250 dan juga Honda NS 400R. Adapun kelebihan dari mesin V3 silinder ini adalah dimensinya yang ringkas layaknya mesin 2 silinder segaris, namun memiliki potensi tenaga ekstra dari tambahan satu silindernya. Kemudian, dua buah silindernya yang condong ke depan membuat distribusi bobot mengarah ke depan yang berdampak pada peningkatan kestabilan handling. Sementara itu, bagian silinder belakangnya yang cenderung memiliki dimensi lebih sempit karena hanya terdapat satu buah silinder saja, memungkinkan jok tempat duduk pengendara didesain lebih ramping. Dilansir dari situs resmi Honda Global, nantinya mesin V3 ini akan dikembangkan untuk motor-motor berkapasitas besar. Walaupun Honda belum mengungkapkan soal detail spesifikasinya, kabarnya mesin ini akan mengusung kubikasi sekitar 850 cc. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana efisiensi sistem keseluruhan ini jika dibandingkan dengan mesin turbo atau supercharger konvensional, dan seberapa besar alternator serta baterai yang dibutuhkan untuk menggerakkan elektrik kompresor ini. Jika dilihat secara keseluruhan, prototipe mesin V3 Honda ini menggunakan frame tipe tralis, kemudian suspensi depan upside-down yang sekilas mirip seperti upside-down kepunyaan CBR 1000, berikut kaki-kaki memakai velcase wheel palang 10, ban tipe jalan raya, serta piringan cakram floating yang juga mirip seperti CBR 1000, sementara bagian swing armnya memakai tipe mono arm, yang mana swing arm ini dulunya banyak dipakai di motor-motor homologasi balap Honda seperti RC30, RC45, ataupun motor produksi performa tinggi seperti halnya VFR series dan juga RVF series. Dari beberapa detail yang diusung prototipe ini,
kemungkinan Honda akan membuat motor ini menjadi motor jalan aspal, baik itu motor bergaya naked ataupun motor bergenre sportsbike, mengingat mesin ini memakai head cylinder tipe DOHC yang umumnya dipakai pada motor berperforma tinggi. Direktur Komunikasi Honda Italia, yaitu Costantino Palocci, mengatakan kalau kompresor elektrik ini akan memberikan dorongan torsi tanpa menambahkan beban mesin, sehingga inovasi ini tidak hanya berfokus pada efisiensi bahan bakar dan emisi yang rendah saja, namun juga difokuskan untuk memberikan dorongan performa yang lebih baik. Walaupun nantinya mesin ini dikatakan akan memakai kubikasi 850 cc alias di bawah 1000 cc, akan tetapi berkat adanya kompresor elektrik, output tenaga yang dihasilkannya akan lebih besar dari mesin berkapasitas serupa atau bahkan setara dengan performa mesin berkubikasi 1000 cc. Dengan begitu, kemungkinan Honda bisa membuat motor dengan performa setara dengan mesin 1000 cc, namun dengan bobot yang lebih ringan dan mesin yang lebih ringkas, sehingga motor ini akan menghadirkan sensasi berkendara yang menyenangkan. Prototipe mesin V3 terbaru Honda ini dikatakan sedang dalam tahap akhir pengembangan, dan Honda telah mengumumkan bahwasanya tahun depan mereka siap menguji motor prototipe dengan mesin ini, sementara versi produksi massalnya ditargetkan akan rilis pada tahun 2026 mendatang. Nah, jika inovasi ini memang dibutuhkan agar motor dengan mesin berbahan bakar bensin bisa terus bertahan, maka ini adalah kabar baik bagi para penggemar mesin bensin, dan semoga saja Honda segera mewujudkan inovasinya ini di sepeda motor produksi massal mereka. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai prototipe mesin terbaru Honda ini? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.